Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam Bapak Ibu semua ya. Jadi kita kembali lagi di podcast ASC Jatayu. Saat ini kita podcastnya setiap 2 minggu sekali. Nah ini kita saat ini membahas judul yang mungkin nggak familiar ya, yang jarang banget disinggung nih. Jadi kita membahas just in time inventory to prevent injury. Nah, ini dari sisi safety ini banyak yang sering kita abaikan gitu ya. Nah, di sini kita nggak sendirian, kita kedatangan tamu yang sangat istimewa. Ya, selamat malam Bapak Daud Nur Hasan. Malam, Pak Ari. Ya, jadi saat ini kita kedatangan narasumber yaitu Pak Daud ya. Ini kebetulan satu perusahaan juga saya dengan Pak Daud. Di sini juga kayaknya orang itu lumayan banyak nih. Ada Pak Adit, terus ada siapa lagi nih? Ada Pak Patar, tadi saya coba lihat ya. Nah, ini Pak Daud ini saat ini sebagai KSI Manager. Nah, beliau ini salah satu orang yang generalis tapi sekaligus spesialis. Jadi nggak awalnya, awal berkarir itu nggak langsung di safety ya Pak Daud ya. Iya, iya. Ya, Betul-betul. nggak langsung di safety, tapi belalang buana dulu di departemen yang lain. Makanya saya bisa sebut Pak Daud ini adalah generalis yang spesialis. Nah, kemudian Pak Daud ini lumayan ini ya, jadi satu panutan. Jadi salah satu mantan bos saya juga. Jadi Oh, nasihat-nasihatnya itu lumayan apa ya, lumayan membekas gitu ya. Terutama ketika semoga saya join, bukan sakit kan, Pak ya? bukan Pak. Lumayan bijak nasihatnya. Jadi ketika saya kembali lagi ke PT Inti, itu Pak Daud dari manajer warehouse, kemudian saat ini di manajer safety. Nah, beliau itu berkata seperti ini. Jadi kadang orang itu melupakan kalau kita di supply chain gitu ya. Ketika kita kehilangan customer, stock out gitu ya. Nah, itu lumayan signifikan dampaknya. Tapi dari sisi Pak Daud itu menyampaikan seperti ini. Terkadang tuh kita melupakan dari sisi safety. Padahal di sisi safety itu menyangkut nyawa banyak orang. Nah, di situ lumayan ngena ya kata-kata Pak Daud. Sampai segitunya bahwa di safety itu menyangkut nyawa banyak orang. Dan sampai segitunya juga saat ini Pak Daud itu sampai melanjutkan studinya ya. Jadi Pak Daud itu di teknik kimia S1-nya betul ya Pak Daud ya? Kimia murni, Pak. Oh, kimia murni. Kimia science. Ya, S1-nya kimia murni, tapi S2-nya dengan begitu cintanya terhadap safety, melanjutkan studinya terkait dengan safety. Mungkin itu awal mula perkenalan dari saya ya terkait dengan Pak Daud. Nanti Pak Daud akan share sendiri untuk perkenalan dirinya. Pak Daud, waktu dan tempat kami persilahkan Pak. Oke, baik, Pak Ari. Selamat malam semuanya, Bapak Ibu. Terima kasih atas kehadirannya, sudah meluangkan waktu. Sebelumnya terima kasih banyak, Pak Ari, sudah diundang ke sini, suatu kebanggaan ya. Bisa join di ASCI. Ya, walaupun ini memang ASCI ini sebenarnya sudah tidak asing bagi saya karena 2023 sudah cukup mengenal ASCI saat itu. Ketika di warehouse, Pak Ari udah banyak cerita juga tentang ASCI ya. Sejak masih Jatayu ya Pak Ari ya. Banyak bercerita juga mengenai Pak Aje, Pak Tama, Pak Yudi gitu kan. Banyak cerita juga. Dan beberapa kali ikut kegiatan ASCI untuk yang webinar atau podcastnya ya. Mungkin hanya memang tidak terlalu aktif saya karena per 2024 ini saya di handle di safety, jadi fokusnya sudah agak berbeda. Nah, namun pada kesempatan kali ini saya mendapatkan tawaran yang dari Pak Ari untuk menjelaskan sebenarnya salah satu penelitian saya, Pak Ari. Jadi tadi Pak Ari menjelaskan saya melanjutkan studi ya di K3 di eh, UGM. Salah satu penelitian saya adalah mengenai kaitan antara just in time inventory dengan safety di sini gitu. Jadi nanti kita akan bercerita seperti apa dampak just in time inventory terhadap keselamatan kerja gitu.
Izin saya share screen ya, Pak, Bapak Ibu semuanya. Silakan Pak Daud. Kita santai ya, Bapak Ibu semua ya. Santai ya ini ya. Ya, kita Karena ini judulnya podcast ya, Pak ya. betul. Modelnya podcast ACJT itu nggak tegang, jadi santai Oke, aja. oke. Ya, monggo Mau silakan nanti sambil Bapak Ibu. nyemil silakan, mau sambil Ya, makan, ngopi, kopi chain ya. silakan juga. Kopi Chain ya. Oh iya, ini satu kebanggaan juga saya dipandu oleh Pak Ari, ini salah satu owner dari Kopi Chain Indonesia. Saran saya Kopi Chain dikasih nama Indonesia, Pak Ari. Jadi kesannya biar kayak multinational company gitu kan, Kopi Chain Indonesia gitu kan. Berarti nanti ada Kopi Chain di negara lain gitu kan harusnya. Amin, amin, amin. Oke, eh sudah terlihat layarnya ya? Sudah Pak, boleh diperbesar Pak. Oke, oke. Mohon izin Bapak Ibu semuanya, saya mengambil tema kali ini adalah From Risk to Resilience ya. Ini mohon dikoreksi nanti kalau ada eh Miss A ya. Pengucapannya benar nggak nih resilience nih? Ini Ada misalnya nggak? dua Ada kata yang muridnya nih. cukup Mas Danu ya nih ada ya muridnya nih. oh ya nanti tolong dikoreksi ya benar nggak nih pengucapannya? Ini Benar nggak dua Mas kata Danu? yang cukup populer saat ini ya dari resiko menuju ke resiliensi ya. Ini Indonesianya pun belum ada padanan kata yang tepat ya. Jadi masih menggunakan kata-kata resiliensi. Resiliensi itu artinya ya eh, kalau dikatakan reliability atau keandalan juga bukan gitu kan. Jadi resiliensi ini ya ketangguhan, keandalan di tengah-tengah kerentanan yang ada. Jadi memang kita bergerak di industri kimia, kebetulan Bapak Ibu semuanya, yang mana industri kimia ini memiliki banyak resiko, mulai dari chemicalnya sendiri memang sangat berisiko, dari aktivitas proses tersebut sangat berisiko gitu kan. Namun di situ ada nilai kebermanfaatan yang cukup tinggi sebenarnya. Makanya di sini saya mengambil tema from risk to resilience dan di mana safety di sini menjadi eh, garda terdepan ya untuk mengawal itu semua supaya bisa mengubah antara resiko menjadi resiliensi. Dan ini saat ini tema yang saya ambil adalah just in time inventory to prevent injury. Ini sekilas saya memperkenalkan diri. Eh, Awal mula karir saya di 2010 itu di Boral Plasterboard ya. Saat itu saya sebagai MT program di sana. Tepatnya perusahaannya Lafarge Boral, Lafarge Boral Gypsum Asia LBGA gitu ya. Sebagai MT kemudian lanjut ke QA dan CI Engineer atau Continual Improvement Engineer. Dan di sanalah saya sedikit mengenal, sempat berkenalan dengan Lean Manufacturing gitu. Jadi sempat kenalan di sana, mengenai Lean Manufacturing, khususnya just in time inventory gitu. Jadi baru baru kenalan aja, belum belum sampai dalam sebenarnya ya. Tapi di situ sudah mulai mengenal lah setidaknya. Kemudian berpindah ke Lotte Chemical Titan masih di wilayah Cilegon ya sebagai R&D karena dulu cita-cita saya sebagai R&D karena basicnya adalah kimia murni gitu kan. Yang inginnya ya ke riset gitu kan. Ya namun ini yang disebut sama Pari tadi. Jadi saya ini sudah cukup banyak pindah-pindah departemen gitu. Kemudian pindah ke Inti Everspring di awalnya sebagai R&D juga, kemudian tidak lama menjadi QA dan CI juga. Kemudian di 2020 itu di warehouse dan distribution. Di sini saya ketemu sama Pak Arin, kita banyak diskusi ya Pak Arin di sini ya mengenai warehouse, banyak belajar saya mengenai warehouse. 2023 juga banyak mengenal mengenai Jatayu. Nah 2024 sampai dengan sekarang di KSAE. Ini nggak konsisten ya, ada yang KSAE, ada yang IHSQ gitu ya. Katanya mau nanya Pak Ari. Ya, bedanya apa sih Pak itu Pak? Saya kadang Saya juga ngebaca belum ada tahu pasti QSAE. sebenarnya Pak. Cuma yang jelas memang beberapa ada yang menyatakan bahwa apa yang ditulis pertama itu adalah yang menjadi prioritas dari perusahaan tersebut gitu. Gitu. Makanya ada yang SHE, ada yang EHS, ada yang HSE itu. Namun menurut saya sih, menurut saya pribadi ya itu sama semua. Itu nilainya sama semua. Jadi kebetulan di KSA ini kita handle 4 pilar ya, mengawal quality, safety, health, dan environment. Seperti itu. eh Ya saya S1 di Kimia Unpad ya. Tadi saya lihat ada teman saya nih, Kimia Unpad nih. Ada Pak Dimo ya kan. Pak Dipo ya ada ya. Kemudian ada S1 di Kimia Unpad. Kemudian sekarang saya lanjut studi Bapak Ibu semuanya untuk K3 karena
rasanya perlu belajar lebih banyak lagi gitu kan. Ya, walaupun di sini saya banyak pindah-pindah bagian nih Pak, eh, dari dulu saya punya prinsip bekerja itu adalah belajar yang dibayar itu ya. Jadi walaupun pindah-pindah bagian gitu kan, tidak linear, eh, ya bisa dikatakan mungkin saya ini banyak pindah jurusan nih Pak Ari. Ini belum lulus-lulus gitu kan. Awalnya di R&D, kemudian di QA, balik R&D lagi, QA lagi, ke warehouse, nah sekarang di safety itu. Jadi pindah-pindah jurusan terus nih, tapi nggak lulus-lulus nih Pak. Ya. Nah ini eh, sebagai informasi juga Bapak Ibu, saya sedang karena awalnya karena tuntutan studi ya, juga ternyata menarik juga. Sekarang lagi aktif menulis salah satu buku ada yang sedang saya tulis di pojok kiri bawah ini, berjudul From Risk to Resilience mengenai seni ketiga di industri pestisida. Ini belum launching ya, mudah-mudahan bisa segera launching. Nanti tolong dibantu juga sukseskan bukunya. Di sini kita ingin sharing mengenai seni ketiga di industri pestisida karena kenapa dikatakan seni? Karena ketiga itu atau safety itu memang bukan template ya. Itu sangat berbeda bisa jadi di perusahaan A bisa diterapkan di perusahaan B tidak bisa. Jadi sangat-sangat eh, nilai seninya ada di situ. Tidak bisa menjadi patokan bukan template kan, bukan template. Juga ada salah satu jurnal penelitian yang sedang saya tulis yang judulnya sama dengan podcast kita sebenarnya ini Pak hari ini, yaitu mengenai just-in-time inventory to prevent injury. Jadi kita akan melihat studi kasus di salah satu perusahaan yang memproduksi MIC, material yang sangat berbahaya, yang mana mereka mengontrol itu semua, salah satunya menggunakan metodologi ya ini just-in-time inventory. Itu. Secara tidak sadar mereka menerapkan just-in-time inventory sebenarnya. Itu Pak, perkenalannya Pak. Kalau sudah kenalan berarti sudah cukup Pak Ari ya. Pak, nanti ASCI bukunya kalau udah jadi satu ya. Siap, boleh Pak. Sebelum rilis kayaknya saya perlu minta masukan ya dari yang lain nanti ya. Nih. Jadi kita nanti coba tulis buku ini dengan gaya penulisannya yang bercerita. Jadi ini masukan dari Pak Ari juga nih, bercerita biar lebih menarik gitu ya. Jadi bukan tidak berkesan menggurui, tapi bercerita pengalaman, kemudian juga di sisi akhirnya adalah ada best practice gitu. Ini eh, terapan safety di industri kimia khususnya untuk pestisida. Oke, cukup Pak ya untuk perkenalannya. Ini baru awal, Pak. Dari sini ada Bapak Ibu yang sudah mau bertanya. Belum ya. Oke, silakan dilanjut pada. Oke. Nah, ini know-how-nya ya. Jadi kita akan coba mengenal seperti apa peranan industri kimia dalam mendukung kehidupan. Tapi di sisi lain, apa resiko dengan industri kimia tersebutnya, khususnya industri agrokimia. Jadi kita mengenal dulu seperti apa resikonya, kemudian how-nya adalah bagaimana metodologi SCM, Supply Chain Management, yaitu Just-in-Time Inventory, bisa memiliki peranan yang penting dalam mencegah kecelakaan kerja. Dan itu ujung-ujungnya ke bisnis sustainability. Nah, di sini baru kita bicara mengenai resiliensi di sini. Oke, mungkin ini hal pertama yang perlu kita pahami dulu. Nah, ini Bapak Ibu, mungkin ada yang bertanya ya, kenapa sih ada industri kimia gitu kan? Industri yang sangat berbahaya, tapi kok kenapa ada gitu kan? Jadi memang kita bukan hidup di zamannya Flintstone ya, bukan hidup di zaman batu, tapi saat ini kita hidup di zaman kimia yang mana semua produk yang kayaknya coba deh kita perhatikan sekeliling kita ini atau bahkan yang sedang kita pegang, handphone segala macam, itu ada bahan kimianya. Kita mandi, sabun, sampo itu semuanya adalah chemical. Udara yang kita hirup pun itu adalah chemical gitu kan. Termasuk pakaian yang kita pakai pun itu adalah berasal dari industri chemical gitu kan, dari industri petrochemical gitu. Kalau nggak salah Pak Bivi ya dari petrochemical ya. Nah, itu dari industri petrochemical. Nah, makanan-makanan yang kita konsumsi pun itu berasal dari pertanian yang disupport, yang didukung oleh agrochemical. Apakah baik itu fertilizer maupun pesticide gitu kan. Jadi kita tidak bisa lepas dari chemical. Nah, industri kimia ini memang hadir awalnya adalah untuk mengolah bahan mentah menjadi produk yang ya berguna untuk obat-obatan, sabun, plastik dan yang lainnya. Intinya memenuhi kebutuhan sehari-hari
Nah, sehingga memang industri chemical ini saat ini cukup mendukung sektor-sektor penting gitu kan. Nah, ini saya mau eh, sedikit memberikan informasi nih Pak Ari dan Bapak Ibu semuanya mengenai isu global terlebih dahulu ya. Berangkat kita dari isu global mengenai kebutuhan pangan dunia. Jadi diperkirakan di 2050 bahkan 2100 itu penduduk dunia itu mencapai 11,2 miliar itu kan. Saat ini kita ada di antara 6 sampai 7,5 miliar populasi dunia saat ini. Dan pertumbuhan penduduknya kita perhatikan dari tahun 50 sampai dengan saat itu eksponensial gitu ya. Langsung menanjak gitu kan. Eksponensial banget pertumbuhan penduduk. Dan gitu kan, di negara Asia, khususnya negara-negara berkembang, kebutuhan pangannya itu meningkat sekitar 70%. Jadi pertumbuhan penduduknya 45%, tapi kebutuhan pangannya meningkatnya 70%. Nah, kenapa seperti itu? Karena memang eh, ada pergeseran pola makan gitu kan. Jadi mungkin yang awalnya makan sayuran, nasi gitu kan, atau gandum. Nah, sekarang bergeser nih menjadi susu, daging gitu kan. Dan itu daging itu kan untuk menghasilkan 1 kilogram daging itu membutuhkan pangan yang lebih dari 1 kilogram. Jadi eh, yieldnya sapi itu sangat rendah gitu kan. Jadi kalau sapi makan 1 kilogram pakan gitu kan, daging yang dihasilkan ya tidak nyampe 1 kilogram, hanya 60 sampai 70%-nya gitu. Nah, itu disebut itulah mengapa peningkatan penduduk itu justru kebutuhan pangannya akan semakin lebih tinggi dibandingkan peningkatan penduduk. Nah, dari sini nih Bapak Ibu semuanya, dari isu global ini ada tantangan, lahannya semakin terbatas, iklimnya berubah itu kan, efisiensi produksi. Nah, sehingga ada yang namanya intensifikasi pertanian yang aman dan berkelanjutan. Dan situlah sebabnya muncul industri agrochemical gitu kan. Ada yang fertilizer, ada yang pesticide, dan memang berdasarkan Ya. research pun terkonfirmasi ya. Jadi pertanian yang tidak menggunakan agrochemical itu yieldnya itu memang lebih rendah gitu kan. Kerugiannya itu bisa mencapai di atas 40% ya. Berdasarkan risetnya seperti itu. Ya, jadi saya ingin memberikan gambaran kenapa sih ada industri chemical gitu kan. Nah, dari situ kita akan berangkat seberapa bahaya industri chemical yang ada. Baru nanti di akhir kita akan lihat seperti apa peranan just in time inventory untuk mengontrol itu semua. Lanjut Pak ya. Oke, nah ini Ada adalah yang mau resiko. menanggapi dulu sampai sini? Monggo silakan. Oke, kalau tidak ada kita lanjut ya. Silakan pada. Oke, kita lanjut. Nah, risiko di industri agrochemical, ya. Pertama dari sifat bahan kimia sendiri itu sudah berbahaya ya. Ada yang toksik, ada yang reaktif, ada yang korosif gitu. Toksik itu beracun, reaktif itu mudah bereaksi, korosif itu eh, mudah menyebabkan karat gitu kan. Ada yang karsinogenik, karsinogenik itu pemicu kanker. Ya. Ada yang flammable, mudah terbakar atau eksplosif, mudah meledak gitu. Jadi bahan kimia itu memang sifatnya tidak jauh-jauh dari ini. Toksik, reaktif, korosif, karsinogenik, flammable atau eksplosif. Nah, selain resiko dari sifat bahan kimia sendiri, ada juga resiko proses produksinya yang kompleks dan beresiko. Karena di situ kita bermain dengan high temperature, high pressure gitu kan. Ada sistem failure, ada hazardous chemical leakage dan yang lainnya. Nah, resiko paparannya juga ada gitu kan. Jadi tidak berhenti di situ, chemical itu sendiri bisa memapar pada pekerja, baik itu melalui pernafasan ataupun tertelan gitu kan, ataupun lewat kulit, itu ada potensi paparan. Dan itu nantinya bisa menyebabkan yang namanya PAK, penyakit akibat kerja. Nah, tidak berhenti di situ, ada juga yang namanya dampak lingkungan ya. Apakah itu emisi, apakah itu limbahnya, karena limbah sendiri itu adalah limbah B3, berbahaya dan beracun gitu kan. Sehingga harus betul-betul dikontrol. Jadi resikonya lengkap. Di industri kimia itu resiko sangat-sangat lengkap. Nah, kita belajar dari salah satu insiden ya, insiden Bhopal. Bapak Ibu yang mempelajari safety biasanya training di mana-mana itu mengawali dari insiden-insiden salah satunya yang banyak diceritakan adalah insiden Bhopal di India.
Jadi di tahun 84 itu ada kebocoran gas kimia yang bernama MIC, metil isosianat, rilis ke udara sebanyak 45 ton. Jadi rilis ke udara membentuk MIC cloud, awan MIC, dan MIC itu kerapatan udaranya sangat tinggi. Kerapatan udaranya sangat tinggi, itu yang menyebabkan dia turun ke bawah, gitu kan, memapar warga. Beda dengan chemical yang lain, contoh misalnya klorin gitu ya. Klorin itu kerapatan udaranya renggang, lebih renggang. Jadi ketika rilis di udara, dia akan mudah terdispersi, gitu kan, naik ke atas dan terdispersi. Nah, MIC ini, selain dia sangat toksik, kerapatan udaranya rendah, jadi dia turun dan malah memapar kepada warga. Pada kejadian ini memapar warga. Dalam 2 jam, sorry, dalam 48 jam, dalam 2 hari, itu menelan korban 4.000 orang ketika tragedi Bogor tersebut di 2 Desember tahun 84 tersebut. 4.000 orang meninggal, kemudian korban terus bertambah, 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 sehingga total mencapai 20.000 orang yang meninggal dunia dan 500.000 orang terpapar MIC mengalami cacat permanen. Ini menyebabkan luka yang sangat mendalam bagi masyarakat ya, sangat mendalam. Dan rehabilitasi lingkungannya pun cukup lama. Tanah airnya itu tidak bisa dikonsumsi sampai beberapa tahun. Nah, sampai ada monumen yang dibuatkan monumennya dan ya korbannya banyak sekali. Ada yang karena di sana masyarakatnya kan ada yang Hindu, ada yang Muslim ya. Jadi sebagian ada yang dikremasi, dibakar, ada yang dikubur secara massal gitu. Jadi sangat sangat mengerikan saat itu. Nah, kalau Bapak Ibu ingin melihat detail seperti apa gitu kan, eh, yang senang nonton ya, yang senang belajar sambil nonton, di Netflix itu ada yang namanya The Railwayman ya judulnya ya. Ini menceritakan tentang kejadian Bhopal disaster. Namun dari sisi pandang, sudut pandang petugas kereta api gitu. Gitu. Jadi cukup menarik sih film India yang tidak serasa India gitu ya. Jadi memang produksinya Hollywood Netflix gitu kan. Jadi sangat menarik. Nanti kalau ada waktu mungkin saya ada potongan video, kalau ada waktu saja nanti ya terakhir saja ada potongan videonya menceritakan tentang Bhopal tragedi ini. Betapa mengerikannya ketika ada chemical yang berbahaya sampai rilis ke lingkungan. Nah, ini mungkin sekilas saja ya karena mungkin tidak semuanya di sini basicnya safety. Jadi sedikit saya sekilas menyampaikan dari Bhopal tragedi tersebut itu kalau dijabarkan berdasarkan metodologi Swiss model gitu kan. eh, Teori Swiss itu kan suatu kejadian itu biasanya melewati beberapa barrier atau layer itu. Dan pada waktu yang bersamaan, lubang-lubang kejunya itu secara berbarengan itu ada di posisi yang sejajar sehingga hazard itu bisa menembus semua barrier sehingga terjadilah accident di situ. Nah, dari tragedi Bhopal tersebut itu layer yang pertama yaitu mengenai organization layer itu bolong. Yang mana saat itu komitmen dari top manajemennya ada masalah. Tim safety sudah melakukan audit tapi diignore oleh mereka, yang mana ada permintaan perbaikan vessel pun itu diabaikan. Nah, itu diabaikan oleh mereka. Eh, Targetnya bisa produksi terus gitu kan. Kemudian yang keduanya adalah supervision and competence layer, yang mana saat itu ada supervisi yang lemah dan mengabaikan gitu ya. Jadi mereka mengabaikan resiko yang ada dan kompetensi yang buruk. Jadi pekerja baru yang belum mendapatkan training, mereka diminta untuk mencuci pipa saat itu. Mencuci pipa dengan air. Ujung pipanya itu tidak ditutup dengan slip line. Nah, alhasil akhirnya air itu masuk ke dalam reaktor MIC, masuk ke dalam MIC menghasilkan reaksi eksotermis, panas. Di situ ada pressure muncul, MIC rilis ke udara gitu. Reaktornya ada yang meledak. Jadi dari 120 ton terbagi menjadi 3 vessel, salah satu vesselnya itu meledak. Kemudian ada human factor di mana operator tidak memasang slip line seperti yang saya jelaskan tadi ya. Sama di terakhirnya adalah desain plan yang buruk. Jadi ketika 3 layer tadi bolong, layer terakhirnya mengenai desain pabrik atau engineeringnya, technical layer itu juga sama bolong. Sehingga terjadilah accident yang ada, yang mana terjadi MIC exposure di situ. Nah, ini berdasarkan teori Swiss model ini, semua lubang itu berada dalam satu garis.
Jadi bisa jadi Bapak Ibu semuanya, kecelakaan itu tidak terjadi bisa jadi karena mungkin ada salah satu layer yang belum bolong gitu kan. Tiga layer bolong, satu layer belum bolong, maka accident tidak bisa terjadi. Tapi ketika semua layer itu bolong dan sejajar itu, nah ini hazard bisa terjadi, menyebabkan kecelakaan. Oke, seperti itu. Nah, ini sebagai prolog menuju ke just in time nanti ya. Kita kenal ada hierarki kontrol dalam safety ya, ada eliminasi, substitusi, sampai yang terendahnya adalah APD. Yang paling rendah itu adalah yang paling tidak efektif. Kalau yang paling atas itu yang paling efektif sebenarnya kan. Nah, penggunaan APD seperti ini adalah cara yang paling tidak efektif sebenarnya. Jadi pakai APD seperti ini super lengkap gitu kan. Ini adalah cara yang paling tidak efektif berdasarkan hierarki kontrol. Nah, efektifnya apa? Nah, ini sebagai informasi Bapak Ibu semuanya. Jadi di perusahaan kami menetapkan ada 7 layer lapisan ya pengamanan dari pencegah MIC release yang kita kenal dengan layer of protection analysis. Yang mana layer pertamanya adalah sistem atau plan design-nya, yaitu kita menerapkan just-in-time inventory ini yang akan kita singgung nanti ya, akan kita bahas. Nah, layer yang lainnya adalah mengenai proses kontrol, bagaimana operator mengontrol, kemudian bagaimana sistem critical alarm operator, safety instrumented sistemnya, sampai yang terakhirnya adalah community emergency response. Jadi di kita itu ada yang namanya TKTD ya, tim kondisi tanggap darurat. Jadi ketika terjadi kondisi emergensi, tetangga-tetangga kita itu harus saling support dan itu ada MOU-nya gitu. Jadi community, lebih ke community gitu. Nah, kita akan bahas yang nomor satu yaitu mengenai just-in-time inventory. Silakan ya nanti kalau ada pertanyaan atau eh, apapun itu komentar bisa disampaikan, boleh dipotong tidak masalah. Nah, kita masuk ke materi just in time ini ya. Bukan materi ya, Mari. Ini podcast jadi kita mulai ngobrol mengenai just in time nih. Ini podcast rasa webinar kayaknya, Pak. Wah, ini ya mohon maaf nih. Ya, ini just in time nih. Just in time ini saya kenalan tuh ketika saya di Boral ya. Saat itu mereka pada sedang gencar-gencarnya menerapkan lean manufacturing, Pak. Dan salah satu toolsnya adalah just in time inventory, yang mana di situ ya persediaan barang itu datang tepat saat dibutuhkan dalam jumlah yang tepat dan tidak disimpan lama di gudang. Nah, umumnya nih just in time ini membicarakan mengenai waste elimination kan ya. Kita kenal ada, kalau yang saya kenal ada 7 waste ya. Bisa disingkat TIMWOOD, Teamwood gitu kan. Ada transportation, inventory, motion gitu kan. Kemudian W-nya itu adalah apa ya? Waiting, Pak. Waiting ya, waiting. Kemudian overproduction, overprocessing sama defect gitu kan. Nah, inventory itu salah satu adalah termasuk salah satu dalam kategori waste gitu atau pemborosan. Nah, biasanya just in time inventory itu dipraktekkan tujuannya adalah untuk mengurangi pemborosan, menekan biaya dan membuat proses lebih efisien gitu. Nah, namun di sini eh, kita menemukan fenomena yang menarik. Ternyata just in time inventory ini bisa digunakan sebagai tool safety, bisa menjadi tools yang sangat apa istilahnya, sangat sangat efektif untuk memanage risiko safety yang besar, memanage risiko yang besar. Nah, ini mungkin sedikit gambaran ya, kenapa sih just in time ini bisa mencegah injury gitu ya. Nah, ini banyak trainer-trainer yang menjelaskan kan seperti ini ya. Jadi inventory itu sebenarnya menyembunyikan berbagai masalah. Inventory yang tinggi, maka semakin banyak masalah yang tersembunyikan. Ketika inventory mulai diturunkan, maka masalah akan mulai muncul, mulai bukan muncul, mulai terlihat gitu. Dan seharusnya bisa diselesaikan gitu. Nah, ibaratnya seperti ini, jadi di bawah air ini adalah berbagai macam masalah, dan air ini adalah level inventory gitu. Jadi seolah seperti tidak ada masalah, padahal di bawahnya itu ada berbagai macam masalah, apakah itu desain yang buruk, apakah itu quality yang buruk, apakah itu layout yang tidak efisien, breakdown mesin, supplier yang tidak reliable gitu kan.
Bahkan masalah safety. Ini saya tambahkan sini nih safety. Karena di teori-teori materi tentang inventory itu safety itu jarang dibahas nih. Ini saya tambahkan sendiri, Mas. Nah, untuk mengekspos masalah, kita harus turunkan inventory level gitu kan. Ini tolong dikoreksi ya, ini Bapak Ibu yang lebih expert nih dalam masalah supply chain ini. Ketika kita menurunkan inventory level, maka masalah mulai terlihat, mulai terekspos di situ. Sehingga ketika kita membereskan satu persatu gitu kan, maka masalah akan bereskan. Itu. Tapi kalau nggak diturunkan inventorinya, ya masalah nggak kelihatan, kelihatan baik-baik aja itu kan. Kelihatan aman-aman aja, aman, supply terjaga gitu kan. Material ready gitu kan. Mau produksi apa aja bisa, materialnya ready gitu. Nah, seringkali seperti itu kan ya. Gitu. Benar nggak Pak Ari? Betul, Pak. Udah Saya sering rumput debat tapi nih sama Pak Ari sebenarnya. nih masalah ini. Sering debat banget ini. Apalagi di industri chemical itu ya itu tadi ya tidak lepas dari toxic, karsinogenik, reaktif, flammable, explosion gitu kan. Eksplosif gitu kan. Jadi sangat kompleks permasalahannya gitu. Ya, jadi memang orang supply chain itu tugasnya berat ya. Tidak boleh kekurangan barang, tidak boleh terlambat gitu kan. Inventornya pun nggak boleh kebanyakan gitu. Kalau kebanyakan ya masalah gitu. Jadi nanti akan kita lihat gitu ya. Lebih baik inventory yang banyak gitu kan, ataukah lebih baik inventory yang sedikit. Oke. Nah, eh, sedikit menambahkan juga mungkin ya. Biasanya kan yang menyebabkan inventory tinggi itu masalahnya adalah eh, lagi ada diskon nih gitu kan. Harga lagi turun gitu kan. Nanti Senin harga naik gitu kan. Jadi beli gitu kan banyak langsung gitu kan. Nah, ternyata sebenarnya itu adalah menyimpan masalah, hide the problem. Inventory is hide the problem. Nah, ini kita coba masuk ya case study yang terjadi di tempat kami ya di perusahaan kami eh, kaitan dengan tragedi Bhopal tadi yaitu material MIC karena perusahaan kami memproduksi material yang sama dengan tragedi Bhopal. Jadi saya kalau melihat video Bhopal itu eh, dampaknya itu beberapa hari ke depan tuh pikiran nggak tenang nih Pak Ari gitu. Karena material yang diproduksi yang digunakan itu sama persis dengan yang dilakukan oleh Union Carbide di Bhopal gitu. Jadi ya seringkali teringat lah gitu ya. Nah, kita case study untuk MIC di perusahaan ini. Nah, ini rumus-rumus ini saya dapat dari Pak Ari nih gitu kan. Persamaan Hazer Render gitu kan. Bagaimana menghitung buffer stock dan safety stock gitu kan. Bagaimana menghitung kebutuhan material gitu kan. Nah, ini hitungannya sebenarnya ada yang keliru ya. Sebenarnya udah dikoreksi sama Pak Ari, cuma saya belum sempat mengoreksi ternyata. Jadi ini sebagai gambaran saja ya. Jadi contoh di kami ini adalah menggunakan kita memproduksi bahan aktif namanya. Jadi bahan aktif itu adalah bisa dikatakan sebagai biangnya pestisida atau biangnya racun. Pestisida itu kan ya eh, disebutnya sebagai crop protection ya, obat untuk melindungi tanaman dengan cara mematikan hama pengganggu, baik itu hama tumbuhan maupun hama hewan, serangga, insek dan yang lainnya, ataupun jamur atau yang lainnya. Jadi intinya adalah racun gitu. Nah, kita memproduksi bahan aktif, yang mana bahan aktif ini kadarnya mencapai 98%. Jadi kalau Bapak Ibu pernah mendengar cerita ada orang mati bunuh diri dengan cara minum baygon ya, itu kadar racunnya sangat rendah sekali, hanya 0,2% gitu kan. Nah, yang kita produksi kadar racunnya adalah 98%. Jadi bisa dikatakan sebagai eh, racun 24 karat lah gitu ya, biangnya racun. Yang itu nanti akan digunakan oleh perusahaan-perusahaan lain, diformulasi lagi, ada juga oleh perusahaan kita sendiri diformulasi menjadi kadar-kadar tertentu sehingga siap pakai bagi petani. Nah, untuk memproduksi bahan aktif tersebut itu menggunakan material MIC metil isosianat yang tadi dikenal sangat berbahaya ya, yang terjadi kebocoran di Bhopal, direaksikan dengan intermediate. Intermediate macam-macam ya, nama materialnya macam-macam sehingga menjadi produk yang bermacam-macam juga. Nah, total jenderal jika kita memiliki yield 87% itu kan, kemudian eh, misalnya dalam satu bulan kita memproduksi 60 ton bahan aktif itu kan,
Nah, maka kita membutuhkan 86% MIC, 86 ton MIC dalam 1 bulan. Sehingga perharinya kurang lebih ini hitungan bego ya, ini hitungan kasar aja. Perharinya kita perlu 2,87 ton lah kurang lebih, 2 sampai 3 ton. Ditambahkan safety stock gitu kan, pakai rumus tadi, ditambahkan sehingga buffer stoknya adalah sekian 9, sekian 9,5 ton gitu kan. Dan minimum stok hariannya adalah di 8 tonan. Anggap seperti itulah ya. Kalau ada koreksi nanti bisa koreksi. Anggap seperti itu kita membutuhkan 8 ton MIC setiap harinya. Nah, kalau kita menggunakan metodologi konvensional otomatis kita harus nyetok nih. Kalau lead time MIC ini mencapai 30 hari misal gitu kan. Karena kalau yang di Bhopal itu ceritanya mereka itu MIC itu dikirim dari negara lain. Dikirim menggunakan kapal dari negara lain kemudian disuplai ke Bhopal, kemudian disimpan di tangki, di bunker gitu kan. Makanya nyimpen sampai 120 ton. Besar sekali gitu, banyak sekali MIC yang tersimpan di situ. Nah, di tempat kami, MIC itu hanya tersimpan 185 kilogram. Jadi kalau Bhopal itu 120 ton, di kita hanya satu vesselnya itu hanya menyimpan 185 kilogram. Itu pun maksimal ya paling hanya 1 jam gitu kan. Langsung di dropping ke proses berikutnya. Tuh, jadi bisa menurun 1/1000-nya kan itu kan ya. Kurang lebih seperti itu lah hitungan begonya bisa menurun sampai 1/1000. Nah, apa yang dilakukan gitu kan untuk mencapai itu semua gitu kan. Pertama, eh, kalau di Bhopal itu MIC disuplai dari tempat lain. Nah, kalau di kita MIC-nya itu diproduksi sendiri ya secara in situ ya. Jadi diproduksi di tempat sendiri. Kemudian kita ubah jalur reaksi. Jadi kalau di Bhopal Trageni itu MIC-nya menggunakan metodologi post gen proses gitu kan. Nah, di sini menggunakan sodium cyanide base gitu kan. Memang secara cost lebih tinggi tapi lead time-nya semakin lebih pendek dan lebih aman. Nah, kemudian tadi ini ada prinsip inherently safer design atau desain yang lebih aman secara inherent, secara melekat. Yang mana satu vessel itu hanya 185 kilogram, jadi nggak bisa lebih gitu kan, hanya 185 kilogram. Tersimpan di situ 185 kilogram, begitu penuh langsung di dropping seperti itu. Dan hanya disimpan selama 1 jam, tidak lebih. Oke, nah ini di sini sampai sini ada yang ada komentar nggak nih Bapak Ibu semuanya dari Pak Aris kan? Sebelum nanti kita simulasikan kalau tersimpan 8 ton sama tersimpan 185 kilogram seperti apa dampaknya? Ya, Bapak Ibu ada yang mau menanggapi sampai sini? Jadi ini sangat menarik ya. Jadi kalau misalkan kita tadi sekilas lihat gitu, kalau kita normalnya kita pakai leveling stock gitu ya. Nah, kita kan di supply chain kenal yang namanya leveling stock gitu, mulai dari safety stock, kemudian mulai dari reorder point sampai maksimum stock. Itu kalau kita pakai perhitungan normalnya, pakai rumus Haizer-Render, tadi dikatakan bisa sampai 9 ton untuk reorder point-nya. Tapi karena kita di sini ada perubahan, kalau dari sisi safety, substitusi, eliminasi, atau engineering pada termasuknya Ini sebenarnya engineering control Pak ya. engineering ya. Tapi eh, kalau kita bicara prinsip just in time itu kan seperti bisa dikatakan zero inventory ya, zero inventory. Itu bisa masuk sebagai eliminasi. Artinya Hmm, inventory seolah-olah tidak ada kan itu. ya. Walaupun sebenarnya ada tapi hanya sebentar gitu. Ya, Gitu. jadi Tapi dengan sampai kita level tertinggi ya gitu ya. hmm, dengan kita ada proses eliminasi atau engineering tadi, ya kita hanya stoknya itu sebanyak 185 kilo aja. Ya, Seperti itu. Ini ya ada seperti itu di ya. Jadi, kolom chat, hmm, Pak Simon, boleh open mic, Pak. Iya Kalau Pak, memang, ya, silakan, Pak. sorry, Kita izin santai tanya aja, Pak. Pak. Iya Mm. ya, sorry, izin tanya Pak. Jadi Mas, saya ingin tahu lebih dalam Pak. Jadi proses
produksinya itu berarti untuk MIC itu dipakai secara kontinu ya Pak. Jadi maksudnya eh, seperti kalau saya bayangin di pabriknya itu kayak one flow gitu ya. Jadi apapun produk jadinya atau justru bahkan produknya itu menggunakan semua pasti pakai MIC gitu ya. Sehingga dari secara stok bisa kita minimkan. Jadi maksudnya saya bayangin sebagai orang supaya C-nya merasa tenang ya Pak. Kalau kalau nggak dipakai terus-terusan atau misalnya demand-nya fluktuatif kan otomatis kita sangat ngeri sekali ya kalau punya stok segitu kecilnya. Gitu aja sih Pak. Thank you. Ya, ya betul Pak. Jadi itu dia emang MIC itu dia bisa dikatakan sebagai prekursor Pak. Istilahnya kalau di Kemen itu prekursor. Jadi MIC ini direaksikan dengan A maka akan menjadi produk A gitu kan, bisa menjadi produk eh, C gitu sebut itu kan. MIC plus B akan menjadi produk E gitu kan. MIC plus D menjadi produk F gitu. Jadi MIC ini memang dia akan selalu dipakai untuk berbagai macam produk bahan aktif. Jadi harus selalu ready memang. Nah, yang menggunakan sistem konvensional itu memang adalah bahan baku MIC-nya sendiri. Jadi MIC itu dibikin dari tadi ya sodium cyanide sama NOCN. Sorry, ya sodium cyanide dengan DMS itu ya. Nah, sodium cyanide itu tidak berbahaya, tapi ketika direaksikan dengan DMS untuk MIC itu menjadi material yang sangat berbahaya. Nah, jadi memang step awal itu harus dilihat dulu toksikologi material itu seperti apa. Yang dia toksikologinya lebih rendah, ya berarti kita bisa nyetok di situ, Pak. Bisa nyimpen. Tapi kalau toksikologinya tinggi, ya kita harus meminimalisir inventory di situ. Itu. Pak Ari mungkin bisa menjelaskan tambahan, boleh silakan. Kalau mau menambahkan. Betul nggak Pak Ari penjelasannya, Pak? Betul, Pak. Bapak kan guru saya. Ya, Ya, betul betul-betul gitu yang Pak, disampaikan Pak. Pak Simon, Pak ya. Kira-kira Iya Pak. cukup menjawab nggak Pak? Mohon maaf kalau kurang menjawab nih. Iya Pak. Sama tanya sedikit Pak. Berarti Boleh, boleh. ini kan yang MIC-nya itu in-house ya Pak. Betul. In-house. Berarti kalau misalnya untuk proses setelah, maksudnya ini kan seakan-akan bayangan saya ada mesin in-house bikin MIC sama in-house bikin finish good yang lainnya ya, entah itu dicampur dengan Betul. apapun ya. Betul. Berarti MIC-nya itu yang pabrik MIC-nya mengikuti demand-nya yang pabrik yang satunya ya Pak, yang finish good-nya ya? Atau gimana ya? Supaya punya gambar. Oke, ya nanti Pak Ari bisa menambahkan ya. Jadi MIC ini itu diproduksi Pak ya. Pertama kita produksi menggunakan reaktor yang besar Pak. Begitu dia keluar MIC, jadi keluar itu nggak langsung jadi Pak. MIC itu dia eh, padatan dengan cairan itu direaksikan menghasilkan MIC yang bentuknya gas Pak. Nah, si gas ini ketika keluar sedikit itu akan di trap namanya exchanger ya. Ini teknis banget ya. Di trap dengan exchanger sehingga menjadi dingin, menjadi cairan, kemudian netes ke dalam vessel penampung. Nah, vessel ini kita siapkan dua, Pak. Nah, ketika MIC terbentuk, itu mengisi vessel yang pertama. Pret, sampai penuh, Pak ya, 185 kg. Sudah mencapai 185 kg, ini langsung di dropping ke proses reaksi berikutnya. Direaksikan dengan intermediate tadi, Pak. Yang mana intermediate itu sudah kita stok. Nah, direaksikan menghasilkan produk yang lain berikutnya. Nah, vessel yang kedua tadi yang masih kosong itu diisi MIC yang baru. Terus seperti itu. Jadi ada dua vessel kembar ya, AB ya. Begitu A penuh, langsung di dropping sambil mengisi vessel B. Jadi yang A habis, B udah penuh nih. Kemudian B dipakai, A diisi lagi. Seperti itu Pak. Jadi kayak bisa dikatakan sebagai tubing system kali ya sini ya. Seperti itu. Tolong dikoreksi nanti ya. Jadi kalau itu seperti itu Pak. Jadi memang, nah yang MSI ini kita produksi sendiri, sedangkan material yang lainnya itu eh, kita beli Pak, kita stok di situ. Kita beli dari tempat lain. Gitu. Cukup menjawab nggak nih kira-kira nih Pak Ari? Gimana, Pak Simon? Cukup Clear menjawab Pak, ya, Pak? clear, clear. Tanya nggak Pak? Bisa aman Pak.
Jadi bisa dilanjut. Jadi punya gambaran Ya, ceritanya ini gimana? Oke, Pak. Iya, iya, mohon maaf nih Ya. kalau agak teknis nih ya. ya, Emang jadi ya, saya sedikit hmm, nambahin ya Pak Daud ya. boleh, boleh, boleh. Ya, jadi benar Pak Simon terkait itu, makanya di kita pun dari sisi PPIC-nya gitu ya. Kita nggak terlalu worry karena memang si MIC ini akan dipakai dengan pasti akan dipakai gitu setiap setiap prosesnya gitu. Karena tadi prosesnya kalau si kita mau bikin produk A, ya kita tinggal bikin aja estimasi produknya berapa, nanti MIC-nya akan ngikutin. Seperti itu. Hmm, ya. Dan in case Pak, jika terjadi masalah ya, MIC ini kan harus disimpan dalam kondisi dingin Pak. Ketika eh, supply chillernya itu terkendala gitu ya, nggak bisa disimpan dalam kondisi dingin, itu akan berbahaya. Sehingga in case kalau misalnya ternyata MIC sudah terjadi dibikin nih, eh, ternyata supply dinginnya nggak lancar itu kan, MIC-nya bisa menguap gitu kan, bisa meledak. Nah, itu produk dimusnahkan Pak. Sama halnya kalau misalnya MIC sudah ternyata dibikin, ternyata material intermediate-nya nggak ada nih, itu MIC itu harus dimusnahkan, nggak bisa kita simpan karena maksimal hanya 1 jam. Gitu. Begitu Pak. Jadi resikonya memusnahkan material itu lebih rendah dibandingkan kita menyimpan broadcast MIC ini. Gimana kira-kira Pak? Mantap, Pak. Ya, mudah-mudahan bisa terjawab Pak ya. Oke, ada Nah, lagi dari Bapak Ibu? boleh silakan. Mas Ari nanya dong. Silakan Mas Danu. Oke, Pak Daud, Mas Ari mohon izin nanya. Eh untuk industri kimia kan saya nggak begitu ngerti ya, mohon maaf sebelumnya. Tapi Nggak apa-apa. eh gambaran yang saya dapat adalah untuk pertama untuk menghitung safety stock dan buffer stock kita bisa basic dasarnya pakai rumus yang tadi ya, Heiser ya. Namun ketika kita ingin menurunkan inventory tersebut, maka anggaplah saya F&B ya. Berarti kita akan mencari produk yang expire duluan. Gitu nggak Mas Ari? Apa? Kurang lebih ininya gambarannya. Oke, dari Pak Daud, silakan Pak. Kayaknya Pak Ari lebih bisa menjawab nih kalau masalah ini nih. Karena di FM nih Pak Ari nih, silakan Pak. Ya, kalau kalau di ini terkait tadi si Vivo-nya ya, Mas Danu ya, Ya, ketika sudah kita hitung safety stocknya berdasarkan rumus tadi, kan tadi dibilang Bapak bisa menurunkan lagi ya, 180. menurunkan dengan tadi apa? Eliminasi ya. Nah, barang apa sih yang harus kita eliminasi? Kan kalau di sini dicarinya yang paling berbahaya gitu ya kalau di kimia. Kalau industri lain, kira-kira apa nih? Hmm. Kalau Risiko berarti ini Pak ya. kalau ini tadi yang sebenarnya coba dijelaskan tuh kita ada perubahan di engineering desainnya, Mas Danu. Jadi kalau misalkan kita melihat dari Bopal ya, Pak Daud benar ya. Ya. Jadi dengan Bopal tuh dia menyimpan. Nah, di sini kita ada sistem engineering yang kita ubah nih, yang Pak Daud coba jelaskan di 4 poin ini. Tapi kalau memang untuk dari sisi eliminasi dari bahan materialnya itu sendiri, ya perlu kita coba lihat sih paling ya, yang bisa possible kayak di slide-nya Pak Daud ini kan kayak si Posgen jadi sodium cyanide base gitu. Tapi kalau misalnya memang dari sisi Vevo-nya di kita pun sama sih diterapkan seperti itu ya, Pak Daud ya. Hmm, betul betul. Kalau kita bicara perubahan jalur reaksi, mungkin kalau di Bapak bisa jadi adalah perubahan alternatif material, bisa jadi mungkin ada alternatif material lain yang dia lebih litannya lebih pendek, gitu kan lebih mudah didapatkan, gitu kan. Nah, bisa jadi seperti itu. Atau perubahan supplier misalnya yang dia memang litannya lebih pendek. Gitu. Kalau kita lihat contoh misalnya seperti kan lean manufacturing ini sangat populer di Toyota ya, awal mulanya ya. Kalau kita perhatikan di pabrik Toyota itu kan dia suppliernya itu berada di sekitar pabrik Toyota sendiri gitu kan, dalam satu kawasan gitu kan. Mereka dipersyaratkan harus memiliki gudang yang berdekatan gitu kan. Bisa jadi mereka tuh order material tuh sehari bisa 2-3 kali gitu kan. Pagi order, siang suruh datang kan seperti itu. Jadi mereka betul-betul nggak nyimpan inventory gitu. Jadi resikonya dilemparkan ke vendor ya situ ya. Nah kalau di kita karena ini chemicalnya agak berbeda gitu kan.
Nah, di sini kita mengubah jalur reaksi. Jadi kalau di Bhopal itu menggunakan postgen, di mana postgen itu berdekatan dengan industri kilang minyak. Jadi postgen itu adalah limbah dari industri kilang minyak direaksikan bisa menghasilkan MIC. Nah, karena posisi Bhopal ini jauh dari postgen tadi itu, sumber postgen gitu kan, sehingga mereka pakai sistem stok. Postgen itu dikirim dari negara lain, di stok di Bhopal gitu kan. Nah, mereka memilih seperti itu gitu. Nah, kalau kita ubah reaksinya sehingga kita bisa memproduksi sendiri, sehingga suplai MIC itu bisa dekat gitu. Lead time-nya bisa semakin pendek. Mungkin kalau dikorelasikan seperti itu Pak kurang lebih Pak. Pak Mas Tanu. Oke, oke, ke gambar. Poinnya berarti reengineering tidak selalu harus langsung ke produknya. Kebetulan memang kalau di chemical ini langsung ke produknya gitu ya, untuk industri lain Hmm, kita bisa pakai metode yang lain lah. Contohnya betul yang tadi. betul Pak. Oke, terima kasih. Jadi kalau prinsip just in time itu kan inventory muncul ketika dibutuhkan gitu ya. Sama. Makanya disebut zero inventory karena betul-betul bisa nol gitu kan. Artinya sebenarnya ada inventory cuma muncul ketika dibutuhkan dan dipakainya pun tidak disimpannya tidak lama gitu, langsung terpakai, langsung habis. Gitu, Pak. Nah ini ada satu slide lagi ya. Saya coba jelaskan nih. Ini kita menggunakan software namanya Aloha. Jadi Aloha ini adalah software untuk bisa mensimulasikan jika terjadi chemical release itu kan, jadi chemical release itu bisa disimulasikan seperti apa impact-nya, dampaknya. Nah ini saya simulasikan. Yang kiri ini adalah jika tadi kita secara konvensional menyimpan 8 ton MIC. Kemudian yang kanan ini adalah metodologi yang saat ini hanya 185 kg MIC. MIC itu material memang yang sangat-sangat berbahaya ya. Ketika dia konsentrasi di udaranya itu mencapai 0,2 ppm, lebih dari 0,2 ppm, ppm itu berarti kan part per million ya, 0,2 ppm seper seribu ya, 0,2 per seribu gitu kan. Nah itu bisa masuk ke dalam kategori AEGL 3. AEGL 3 itu apa? Itu adalah risiko fatal. Ketika terhirup itu bisa menyebabkan kematian atau gangguan parah pada sistem pernafasan atau saraf. Nah, ketika konsentrasinya 0,067 ppm, dia mencapai AEGL2, yaitu gangguan serius yang bersifat irreversible. Tidak mematikan, tapi ada kerusakan yang tidak bisa sembuh, seperti edema, edema paru, atau bronkospasme. Jadi, ada kerusakan organ tubuh yang tidak bisa kembali di sini. Nah, kalau lebih rendah lagi 0,025 ppm ya. Ini kategorinya adalah IRPG1, artinya dia hanya iritasi ringan dan itu bisa bersifat reversible, bisa sembuh gitu kan. Seperti iritasi kulit, mata itu bisa sembuh. Nah, kalau kita simulasikan, jika ada 8 ton MIC yang rilis ke udara selama 60 menit, ya. Jadi 8 ton MIC rilis ke udara selama 60 menit, selama 1 jam, dengan ini di aplikasi ini kita masukkan kecepatan udara, kemudian temperatur itu dimasukkan juga, arah angin juga dimasukkan. Nah, itu mencapai lebih dari 10 kilometer. Paparannya itu mencapai lebih dari 10 kilometer. Sampai aplikasinya nggak bisa membaca nih. Jadi kebayang ya, kalau di Bhopal ada 120 ton, 40 ton rilis ke udara, itu radiusnya pasti akan jauh banget gitu kan. Makanya sampai menyebabkan 40.000 orang meninggal dunia dan 500.000 orang yang terpapar, yang mengalami cacat permanen. Artinya ada 500.000 orang mengalami AEGL2 dan ada 40.000 orang yang mengalami AEGL3. Nah, tapi ketika kita turunkan inventory-nya menjadi 185 kg, gitu kan, ini jauh menurun nih kita lihatnya. AEGL3-nya ada di radius 2 kilometer. Artinya masih di kawasan industri di situ gitu kan. Masih di kawasan industri. Jadi tidak sampai meluas gitu kan. Jadi jauh-jauh betul bisa menurun. Ini menggambarkan begitu eh, manfaatnya sebenarnya ya, jika kita menurunkan inventory pada chemical-chemical atau bahan-bahan yang berbahaya. Pentingnya reduce inventory itu ya di sini. Nah, makanya saya mengangkat studi kasus ini karena cukup menarik ya. Dengan just in time ini justru bisa menurunkan resiko yang sangat tinggi gitu.
Padahal sebenarnya Jasinap itu dilahirkan kan untuk itu tadi ya, menurunkan untuk efisiensi, mengurangi waste sebenarnya. Itu Bapak Ibu, eh, kurang lebih seperti itu. Ya, semoga kita bisa lanjutkan lagi diskusinya. Silakan Pak Ari atau Bapak yang lainnya kalau ada pertanyaan, silakan. Atau ada yang mau ada insight lain yang mau disampaikan, masukan kepada kami. Kami sangat mengharapkan itu ini. Silakan. Oke, sebelum kita sesi sharing ya, jadi setelah ini silakan Bapak Ibu jika memang ada yang mau cerita di tempatnya masing-masing seperti apa dari sisi safety-nya, dari sisi inventory-nya, itu monggo dipersilakan. Tapi sebelum itu kita coba on cam semua, kita coba foto, kita foto bareng. Pak Daud boleh di stop share-nya dulu, Pak. Oke, kurang lebih seperti itu Bapak Ibu gambarannya. Ya itu film ya, memang film pasti ada proses dramatis di situ. Namun message-nya sampai ya. Jadi memang safety itu harus kita utamakan gitu kan. Ya tadi seperti saya sampaikan tidak ada bisnis apapun, tidak pekerjaan apapun yang sebanding dengan kehilangan penglihatan, kehilangan jari ataupun sampai kehilangan nyawa. Oke, sudah tidak terasa sudah jam 9 lewat nih Pak Ari. Mohon maaf nih malam-malam nyetel video mengerikan jadinya. Jarang-jarang ya saya jatuhnya nonton film gini ya. Ya, ya, Tidak ada lagi dari Pak Daud. ya. Ada closing statement, Pak. Oke, oke, mungkin saya share kembali slide-nya ya. Ya, ini ya. Ya, ini refleksinya. Jadi memang meskipun kata kimia itu sering dikaitkan dengan bahaya, itu, tapi pada kenyataannya kimia juga menyelamatkan dan meningkatkan kualitas hidup kita ya. Tanpa kimia kita mungkin tidak akan berpakaian seperti ini, gitu kan. Tidak bisa pegang laptop, tidak bisa pegang handphone, gitu kan. Furnitur yang ada di sekitar kita pun mungkin tidak akan terbentuk. Itu yang ada adalah batu seperti Flintstone, gitu kan. Nah, sehingga berbagai disiplin ilmu itu hadir untuk mengelola dan mengendalikan resiko itu dengan aman. Jadi alhamdulillah pabrik kita ini sudah berjalan selama 30 tahun lebih dan tidak pernah ada kejadian fatality. Mudah-mudahan terus dijaga oleh yang kuasa gitu kan. Dan safety-nya pun terus selalu ditingkatkan gitu kan. Tapi kita tidak boleh lengah ya. Tidak hanya di tempat kami, tempat Bapak Ibu pun sama tentunya ya. Resiko itu akan selalu ada gitu. Hasil itu akan selalu ada gitu. Bahkan bisa jadi resiko besar itu terjadi karena, sorry, bencana besar terjadi karena resiko yang kita anggap kecil, yang kita anggap rendah gitu. Dan ini terakhir ya, budaya safety yang kuat itu memang dimulai dari satu orang yang peduli gitu. Dan orang tersebut adalah kita semua, Bapak Ibu semua yang ada di sini. Ya. Itu saja, terima kasih Pak Ari dan Bapak Ibu semuanya sudah menyimak atas pertanyaan, diskusi yang cukup menarik malam hari ini. Saya ucapkan terima kasih dan saya kembalikan kepada Pak Ari, silakan. Oke, terima kasih banyak Pak Daud untuk sharingnya ya yang sudah dilakukan. Jadi sengaja dari sisi Pak Daud sama kita ya, itu coba kita angkat bagaimana sih connectionnya antara inventory dengan kita menurunkan inventory itu dampaknya terhadap dengan sisi safety. Karena beberapa yang tadi Pak Daud sempat sampaikan, terkadang itu malah justru yang balon hijau yang meletus gitu ya. Jadi resiko yang terendah itulah yang kadang membuat fatality. Baik, itu untuk podcast di malam hari ini. Jadi untuk Bapak Ibu semuanya ditunggu untuk podcast berikutnya. Jadi kita akan ketemu lagi di 2 minggu ke depan untuk podcast. Dan untuk webinar nanti akan coba kita share juga. Rencananya di bulan November ini juga kita akan webinar 4 series. Tapi kita juga masih ada ongoing ya terkait dengan AI for our supply chain. Nanti ditunggu aja informasinya di grup. Untuk Bapak Ibu yang belum join ke WA grupnya, nanti boleh langsung join di WA grupnya. Kunjungi juga linknya Pak Daud. Di sana juga tadi ada share terkait dengan HSCI Jatai juga.
Baik, cukup sekian untuk podcast kali ini. Terima kasih Bapak Ibu semuanya sudah meluangkan waktu di malam Senin ya. Jadi besok kita sudah mulai mencari sebongkah berlian lagi. Semangat buat Bapak Ibu semuanya. Saya akhiri ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Terima Waalaikumsalam. kasih, Pak. Terima kasih Waalaikumsalam. Pak Daud.